Bukan saya lupa kacamata, tidak. Kacamata sampai saat ini saya cari di mana kacamata saya. Tapi saya tidak ketemu. Jadi saya terus berusaha bagaimana cara untuk supaya saya bisa membaca dengan baik. Ya, tapi biar percaya, ya nanti saya akan ketemu kacamata itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, saya juga senantiasa bertanya, Tuhan, jemaat kita ini tambah hari tambah merosot. Tambah hari tambah merosot. Kenapa Tuhan? Apakah gembala ini salah? Apakah gereja ini salah? Apakah ini salah semua? Ya, saya juga perlu tanya. Kalau sampai salah, kita harus bertobat. Kalau sampai tidak benar, kita usahakan kembali ke jalan benar. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan, ya jalan saja. Tidak apa-apa, ucap syukur saja. Karena kita akan melihat kalau sampai diizinkan Tuhan karena dosa, satu persatu semua itu akan hilang. Ya. Tapi kalau ini adalah kehendak Tuhan, memang akhir-akhir seperti begini. Ya dia jalan, tapi semua berjalan. Saya hanya merenungkan, Tuhan kalau ini salah, itu pasti jalan semua itu buntu. Gereja ini mungkin tidak bisa bayar listrik. Gereja ini mungkin aut-autan, hancur, berantakan semua. Dan lain-lain. Tapi saya melihat semua jalan-jalan yang Tuhan buat itu tanpa dengan kekuatan Tuhan buat. Tuhan buat. Dan yang ada kepada kami, hati yang penuh damai, hati yang penuh dengan sukacita. Bahkan Tuhan bukakan semua. Yang lain-lain. Tapi kalau ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Engkau sedang menampi semua jemaat-jemaat Tuhan. Ya jalankan saja. Berikan ucapan syukur. Kita yang masih ada bertahan. Karena firman Tuhan mengatakan. Matius 7 ayat 13 dan 14. Tolong dikeluarkan. Matius 7 ayat ke-13 dan 14. Matius 7 ayat yang ke-13 dan 14. Semua sudah dapat? Ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Tuhan Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak ini. Ini bukan saya khotbah, tetapi saya duduk di sini Tuhan kasih ingatkan saya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebar pintu dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tuhan minta kepada kita, ikut Tuhan ada dua jalan. Jalan sempit dan jalan lebar. Jadi Tuhan bilang kita ini ikut Tuhan, masuklah pintu yang sesak itu, jalan sempit. Ya, masuklah jalan sempit. Karena apa? Di jalan sempit ini, di dalam beribadah, senantiasa yang diperhatikan pertobatan. Yang diperhatikan itu nasihat-nasihat, tegur-teguran untuk dengan kebenaran. Sebab zaman sekarang firman Tuhan Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Saat-saat ini ada begitu banyak orang sudah tidak mau mendengar pengajaran lagi. Nasihat tegur tidak mau. Mereka suka memanggil orang-orang untuk memberikan dongeng telinga yang enak. Tapi Tuhan bilang masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya, tapi jarang orang mau sekarang. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi di dalam beribadah ini ada banyak orang lebih senang sekarang yang lebar jalannya. Yang senang-senang menasihati sudah tidak ada. Nubuat-nubuat yang ada menyenangkan semuanya. Itu banyak orang suka. Tapi menuju kepada apa? Kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang suka seperti itu. Ini akhir zaman. Berapa banyak orang suka dengan ibadah yang wah. Memanggil toko-toko, memanggil bintang-bintang untuk datang. Banyak sekali orang suka. Tapi untuk menasihati, menegur dosa orang sudah tidak mau. Lanjut kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14. Karena sesaklah pintu
itu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapati. Sedikit orang yang mendapati ini. Inilah Bapak Ibu, sedikit sekali. Di dalam bergereja, mungkin duduk sudah lama. Dalam bergereja, hanya nasihat-nasihat, teguran-teguran. Tidak mengenakan. Tetapi itu semua untuk demi kebaikan. Ya, seperti tadi pagi, saya ketemu satu pelayan Tuhan. Saya mengatakan kepada dia, itu tidak enak. Kenapa Tuhan sudah taruh di dalam hati saya, sudah cukup lama. Kamu lihat orang ini. Ya, persembahan persepuluhannya yang kecil itu dia tidak pernah kasih. Ya saya bilang, Tuhan sudahlah Tuhan, hanya 5.000 saja sudahlah Tuhan. 10.000 iya kau didik sama dia itu. Kamu bicara sama dia, tidak punya satu ketulusan omong. Ya aduh, sudah mau omong udah enak, nanti marah. Tapi harus saya lakukan, berbicara. Saya duduk di situ, itu orangnya. Dia datang, saya langsung bicara. Kamu ya, persembahan persepuluhanmu, saya lihat Tuhan bilang sudah lama kamu sembunyikan, kamu tidak kasih. Kecil saja 5.000, 10.000, 20.000, kenapa kamu macam begitu? Ya, itu kan teguran, kan tidak enak. Kan tidak enak. Tetapi ini untuk demi kebaikan. Tapi kalau dia masih bisa tahan, dia masih lebih mengerti, tahu, dan dia kembali, dia menuju kepada kekekalan. Tapi kalau dia tidak mau, karena ditegur seperti itu, ya sudah, lari. Nah ini, sebab apa? Hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah sangat dekat, Tuhan mau datang. Dunia ini di luar sudah semua udah hancur. Ya, maka itu mari. Banyak jalan sempit, orang tidak mau. Tetapi jalan lebar semua pada senang. Pada senang. Sehingga kita tidak boleh putus asa. Kita jalan saja. Gereja kita, saya senantiasa sebagai gembala, saya merenungkan. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Tidak apa-apa, jalankan saja, jalankan saja. Gereja kita tidak punya beban. Gereja Tuhan percayakan gereja ini. Milik, mau pakai kapan saja bisa. Tidak ada pusing-pusing. Hanya pusing tiap tanggal 20 hanya bayar listrik. Itu saja. Dan tidak pernah terlambat. Tuhan siapkan terus, Tuhan siapkan. Padahal secara manusia 5 roti 2 ikan. Dan mungkin kasih makan 5.000 orang. Tapi Tuhan kita punya kuasa sanggup melakukannya. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita tidak boleh putus asa. Kenapa sisa begini? Mulai menjaskir. Tenang saja. Santai saja. Santai saja. Saya barusan ini, saya melihat ada satu toko. Namanya terkenal di mana-mana. Dia diundang di mana-mana. Menyampaikan ceramah. Menyampaikan firman Tuhan. Tapi pada satu saat dia terus namanya terkenal, duitnya banyak, wah luar biasa. Pada satu saat saya melihat dia sampaikan, oh orang ini sudah tidak lama lagi. Ini orang ini sudah sakit. Benar Bapak Ibu, waktu saya melihat karena terlalu capek. Ya, saya melihat dan saat itu besok saya melihat di sosial media, dia sudah ada di Singapura. Ya, karena apa? Sakit. Dia katakan sudah tidak bisa berfirman lagi atau tidak bisa ceramah lagi. Karena apa? Terlalu capek. Oh, saya bilang saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau. Ya, saya mau supaya saya tetap menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Saya jaga jangan sampai saya capek. Saya capek, sakit, jatuh percuma, tidak ada gunanya. Kembali lagi, mari. Apa yang Tuhan titipkan kepada saya pada pagi hari ini. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam Pengkhotbah 7. Pengkhotbah 7 ayatnya yang pertama bagian A. Pengkhotbah 7 ayatnya yang pertama bagian A. Semua sudah dapat ya.
Ingat, dari berjemaat ini mengikuti Tuhan, yang Tuhan tuntut kita, karakter kita, sifat kita, watak kita harus berubah. Ya, harus berubah. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, tidak ada perubahan, tidak ada gunanya. Harus berubah. Tidak panas, tidak dingin, tidak ada gunanya. Tetapi yang Tuhan tuntut kepada kita harus berubah. Ya, harus berubah. Saya juga bertanya kepada diri saya. Pada waktu pagi-pagi tadi jam 4:30 saya turun dari lantai 2 ke bawah. Tuhan ingatkan sama saya, apakah engkau berubah juga? Saya tanya di dalam diri saya. Apakah engkau ini berubah? Ada ya perubahan. Perubahan apa saya? Dulu saya ini orangnya cese artinya ego. Dulu orangnya saya sombong. Dulu orang saya ini mementingkan diri sendiri. Dulu orang saya tidak peduli orang susah. Tidak peduli. Tetapi sekarang ini hati saya yang saya pikirkan betul-betul orang-orang susah. Saya bagaimana cara untuk memikirkan bisa menolong orang-orang ini. Susah dalam arti bukan anak muda yang malas bekerja kita tolong. No. Tetapi susah adalah orang-orang tua yang sudah tidak berdaya lagi. Tidak bisa bekerja lagi. Itu kita perhatikan. Mereka adalah orang-orang miskin. Perhatikan mereka. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berarti engkau sudah rubah pikiran saya. Karena banyak orang sekarang tidak pernah memikirkan orang lain. Dia bilang kita saja susah kok pikir orang lain. Tetapi marilah, kalau kita sudah dirubah sama Tuhan, cara berpikir kita ini sudah lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Pengkhotbah 7, ayatnya yang pertama bagian A. Bagian A saja. Ya. Perikop di sini, hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Boleh saya tambah sedikit lagi. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saya berpikir kenapa saya tidak bilang hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Loh, Tuhan di gereja kita siapa yang mau mati? Kok ngomong macam begini? Oh tidak. Saya hanya berbicara sampai di dulu. Ya. Minyak, nama harum dengan minyak yang mahal. Nama harum lebih baik. Jadi ini penting. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu pengkhotbah ini siapa yang menuliskan, yaitu Raja Salomo. Kita tahu dulu Raja Salomo, kenapa dia mempunyai hikmat yang begitu luar biasa. Pada waktu dia dipilih menggantikan ayahnya, Raja Daud. Salomo diangkatkan sebagai raja. Pada waktu itu Raja Salomo itu ditanya sama Allah. Apa yang kau minta daripada saya? Yang kau mau daripada saya? Dia tidak pernah minta kekayaan, segalanya semua dia tidak pernah minta. Yang dia minta apa? Hikmat. Karena dia tahu dia mendapatkan hikmat segala-galanya dia miliki. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Allah, bahwa engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta yang aku berikan kepadamu. Kenapa? Engkau hanya minta hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Inilah, dan ternyata kita melihat Allah memberkati Raja Salomo luar biasa. Sehingga pada waktu itu firman Tuhan mengatakan, tidak ada raja yang kaya seperti ini. Tidak ada raja yang punya hikmat seperti ini. Sehingga Ratu Seba kepingin bertemu dengan Raja Salomo. Karena apa? Dia bilang, saya mendengar bahwa raja ini punya hikmat yang begitu luar biasa. Dia datang bawa mempersembahkan semua apa yang ada. Berikan kepada Raja Salomo. Hikmat. Nah saat ini juga dikatakan hikmat yang benar. Hikmat yang benar mengatakan, apa kita melihat? Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Kita tahu selama hidup ini, mulai dari umur 0 sampai dengan umur Bapak Toga Sirait 86 ke 87 ke. Bagaimana
meninggalkan ini, nama kita ini. Ya. Tetapi Tuhan mengatakan nama yang harum. Sekali lagi, nama yang harum, ya, harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Mari Bapak Ibu kita renungkan, khusus bagian A saja. Kita tidak perlu berbicara tentang kematian dan kehidupan yang ada di bawah. Sekarang namanya yang harum. Apakah kita saat ini yang ada di dalam dunia, yang mungkin belum dipanggil sama Tuhan, kita merasakan hidup kita ini, ya, senantiasa melakukan yang baik? Saya percaya orang yang bisa melakukan yang baik kalau ada Yesus di dalam hidupnya. Bisa juga orang itu kalau tidak ada Yesus tetapi dari lahirnya, dari bebet bibit bobotnya, orang tuanya baik, pasti turun kepada anak-anaknya juga baik. Ya. Tapi Tuhan bilang nama harum. Tapi kita melihat nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saya ingat minyak yang mahal. Kalau di Israel sana saya pernah diizinkan beberapa saat yang lalu. Kita dibawakan seperti Tuhan Yesus. Datanglah Maria mempersembahkan apa? Minyak yang mahal. Ya. Minyak apa? Minyak narwastu. Mahal, wangi. Berapa tahun yang lalu Tuhan izinkan saya ke Israel. Dan pada waktu saya ke Israel diizinkan, waktu itu kami mampir di Mesir. Pada waktu kami mampir di Mesir, saya pada waktu itu menjadi pemimpin rohani, membawakan jemaat-jemaat ini pergi. Dari gereja kita, mungkin Pak Toga Sirait, Ibu Sirait, Bapak Siburian, dan mungkin kurang lebih 6 orang yang saya bawa dan yang lain-lain. Saya dipercayakan yang memimpin. Dan pada waktu kami masuk di Mesir, waktu masuk di Mesir kami dibawakan oleh tour guide tempat penjualan minyak narwastu. Kecil saja, $250. Mahal Pak ya, $250 itu berapa dolar? $1, 15 juta, $250. Tapi pada waktu itu karena saya sebagai pemimpin rohani yang ada, tour guide-nya bisik saya, Bapak jangan beli. Ya, jangan beli. Nanti Bapak dikasih. Oh, puji Tuhan. Orang kalau dikasih kan senang. Orang kalau disuruh beli kan tidak senang. Tapi Bapak tidak boleh berbicara. Diam-diam saja. Dan nanti saya akan beritahukan kepada pemilik toko ini. Ini tour guide, ini pimpinan rohaninya. Kamu berikan. Saya dipanggil, masuk di dalam, dikasih. Nah, bukan waktu itu dolar harga 15.000. Sekarang 15.000. Dulu dolar masih 3.000 atau 4.000. Jadi berarti masih harga ratusan ribu atau 1-2 juta. Tidak ada salahnya mereka berikan. Wangi sekali. Saya mau pulang istri saya. Sedikit tos. Cukup lama baru habis. Minyak yang mahal. Tapi Tuhan katakan lebih baik bukan minyak yang mahal. Nama harum itu yang paling penting. Coba kita lihat terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari tolong dikeluarkan. Pengkhotbah 7 ayat pertama bagian A. Terjemahan sehari-hari. Nama harum lebih baik daripada minyak bernilai tinggi. Sama juga. Nama harum lebih baik daripada minyak yang bernilai tinggi. Tadi pagi atau mungkin beberapa saat yang lalu saya naik mobil bersama-sama dengan saudara Andre. Ada satu kertas, dia taruh di tempat AC. Saya bilang, apa ini Nyok, kamu taruh di sini? Dia bilang, Pak, ini minyak wangi sekali. Kertas saya lihat, dia tulis, loh merek Chanel. 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 Oh, wangi. Waduh, wangi Pak. Saya punya handphone biasanya, waduh kita kasih wangi sekali. Oh ya. Wangi. Ya sudah, saya cuma pikir, oh wangi. Ini minyak. Pasti juga akan kepingin. Tadi saya tanya, waktu saya duduk di sini, saya tanya sama Andre. Andre, itu minyak wangi yang kamu taruh di mobil, itu merek apa? Wangi. Oh, Chanel Pak. Oh ya Chanel. Oke. Berapa harga? 2,5 juta satu. Buatan mana? Perancis atau Italia? Pokoknya 2,5 juta. Saya diam.
Mungkin ada di dalam hati pikiran dia, karena dia tahu papanya juga senang minyak wangi. Oh, ini pasti papa mau suruh beli. Tidak. Saya hanya mau tanya, oh minyak wangi ya, saya merenungkan harganya sekian. Tapi minyak wangi kita pakai. Tadi saya turun, saya juga pakai minyak wangi. Habis pakai, sebentar habis selesai ini kan keringat. Ibu gembala sudah ngomong, sok cuci, ganti. Nanti sore ganti baru lagi yang lain. Habis sudah, tidak ada gunanya. Minyak yang mahal itu pakai habis selesai itu dibuang. Dicucikan bersih lagi, tidak ada guna. Tapi namanya harum dibawa sampai mati. Dengar baik-baik. Nama yang harum itu dibawa sampai mati. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan berusaha jadi orang supaya hidup ini memberikan nama yang harum. Artinya namanya harum itu suka melakukan yang baik kepada orang. Tidak menyusahkan orang, tidak menyakiti hati orang, dan lain-lain. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Hari Senin pagi-pagi, kakak saya ngomong begini. Itu si A ada masuk ke rumah sakit. Bapak Ibu tahu ya, beberapa saat ini saya capek sekali. Karena saya urus, itu si A ada masuk ke rumah sakit. Oh, aduh kasihan ya. Orang ini yang masuk rumah sakit. Oke, baik. Saya mau, ayo kita ke sana, kakak saya bilang. Ya tapi saya kalau belum tergerak hati, saya tidak pergi. Ya untuk apa? Untuk dengan kekuatan saya sendiri saya pergi. Saya menunggu dulu ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan bilang jalan. Pada waktu pagi itu pergilah mereka. Dengan kakak saya panggil Andre. Pergilah ke rumah sakit. Pada waktu pergi ke rumah sakit, mereka masuk di sana. Mereka hanya ketemu keluarga-keluarga yang ada. Tapi tidak masuk di dalam mendoakan. Saya tanya kepada saudara Andre, kamu udah masuk ke dalam? Tidak Pak, di luar. Wah salah kamu. Kamu ini hamba Tuhan. Kenapa tidak masuk ke dalam minta untuk berdoa? Diam. Ya sudah, jam terbangnya kan belum ada sampai ke situ. Tetapi saya berkata kepada dia, harus masuk. Singkat cerita, pada waktu mereka pulang kakak saya telepon. Kakak saya telepon, saya diizinkan berbicara dengan adiknya. Adiknya juga orang baik. Ya, orang baik, tapi dalam keadaan sakit. Singkat cerita, oke, saya bilang besok pagi saya datang. Bapak Ibu, sore, kurang lebih jam 5, diketuklah hati saya oleh Tuhan. Engkau pergi ke rumah sakit. Persis saudara Andre ada, ayo kita berangkat. Tapi oke, kita tanya dulu, bagaimana? Cuma prinsip saya sebagai seorang hamba Tuhan, masih pun tidak bisa masuk, masih pun dia di ICU, saya seorang hamba Tuhan mau pergi doakan. Pasti saya bisa masuk. Bukan hebat saya, tetapi karena saya mau pergi berdoa. Singkat cerita saya telepon kepada kakak saya, dia bilang kami ada di sini sekarang. Kami ada di sini. Oke, baik sekarang saya ke sana. Saya pergi dengan saudara Andre, masuk ke sana. Oh ya, oke. Saya tidak berbicara lagi orang yang masih sehat-sehat. Saya bilang, bolehkah saya masukkan? Oke, istrinya senang antar bicara kepada suster. Suster, bukan suster itu. Bukan. Suster, itu ada pendeta. Oh ya, silakan. Masuklah, saya di dalam. Saya melihat sama dia. Wah, saya bilang ini bohembong. Bahasa Cina bilang bohembong ini sudah tidak ada harapan lagi. Kadang kalau saya berbicara begitu kepada istri, jangan sembarang ngomong. Dah, saya bilang, sudah tidak ada harapan lagi. Singkat cerita, saya doakan dia. Saya hanya ngomong begini sama dia. Dia lagi masuk selang di mulut segala semua. Sebenarnya tidak apa-apa, seluruh sehat, bagus, cek darah semua bagus. Ya. Dan saat itu dia masuk 2 hari, dari situ saya ngomong. Saya hanya ngomong, kamu jangan takut ya. Kamu ini orang baik. Kenapa saya bilang? Saya berteman dengan dia umur 78, saya umur 63. Kan beda jauh. Tapi pada waktu itu, waktu saya pegang perusahaan, dia sering datang ke perusahaan saya untuk mengirim barang-barang. Jadi sering dan kumpul dan orang itu baik sekali. Tidak pernah menyusahkan orang, tidak pernah menyakiti orang, suka menolong orang. Jadi kita senang kumpul dengan orang ini. Ya,
Tapi berapa saat dia pulang ke daerah, saya sudah tidak pernah hubungan dengan dia lagi. Tapi di situ saya bilang sama dia, kamu ini orang baik. Seperti firman Tuhan. Kamu ini orang baik. Kamu ini orang baik. Kamu jangan takut. Ya, kamu ini tidak pernah menyusahkan orang. Kamu percaya, ada satu saat kalau kau pulang, Tuhan sudah tunggu kau di atas. Ya, oke, kita berdoa. Saya ajak guyon, saya doa sama dia seperti Raja Hizkia. Kita tahu cerita ya, Raja Hizkia. Pada waktu itu Nabi Yesaya datang, Hizkia, kamu ini yang akan meninggal. Kamu ini atau akan mati. Tapi di situ Hizkia dengar itu. Hizkia datang kepada Bapa di surga. Dia berlutut, dia berdoa. Bapa, engkau ingat perbuatan-perbuatan saya. Ya, engkau ingat. Tercatat semua di komputer. Raja Hizkia itu melakukan banyak yang baik. Suka menolong orang. Suka memperhatikan pekerjaan Tuhan. Suka memperhatikan orang-orang miskin. Orang-orang susah semua. Tercatat namanya. Langsung waktu dia berdoa, Tuhan dengar. Doa orang benar, Tuhan dengar. Langsunglah Tuhan panggil Nabi Yesaya, kasih tahu kepada Raja Hizkia, masih tambah umur 15 tahun lagi. Karena apa? Raja Hizkia. Dan di situ saya mulai berdoa, saya bilang tentang Raja Hizkia. Tapi singkat cerita, saya habis berdoa, saya pegang sama dia. Saya bilang, Tuhan, ini bapaknya dulu di rumah sakit RKC juga. Saya pernah datang berdoa, bapaknya baik sekali. Sampai saya berkata kepada papanya, kamu jangan takut, kamu ini orang baik. Kamu tidak pernah menyusahkan orang, kamu senantiasa menolong orang. Kamu jangan takut, malaikat surga, Tuhan Yesus sudah tunggu kau di atas. Ya, selesai juga dia meninggal. Singkat cerita saya pulang Bapak Ibu. Saya hanya pesan kepada istrinya. Tolong catat nomor telepon saya. Saya pesan kepada istrinya. Kasih tahu adik-adiknya. Itu adik-adik itu dulu teman istri saya semua. Ya, kasih tahu ini nomor telepon saya. Ada apa-apa telepon saya. Ada apa-apa telepon saya. Singkat cerita. Jam 3 pagi. WA sudah masuk. Pak Pendeta Herman. Suami saya sepengetahuan sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Oh ya, oke, baik. Saya angkat telepon jam 3 pagi. Saya doakan dia. Saya berikan kekuatan kepada dia. Maka itu firman Tuhan mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke pesta. Karena di rumah duka itu kita berikan kekuatan kepada dia. Bukan ke rumah duka kita cari makanan, pulang jadi Pantai Costa heranlah. Tidak. Kita pergi ke rumah duka, kita memberikan kekuatan. Saya telepon kepada istrinya, kamu jangan susah ya. Tuhan itu baik. Suamimu saat ini ada di ICU. Satu hari harus siapkan 10 juta. Pakai selang kiri, selang kanan, segala semua. Kalau sampai 30 hari suamimu ada di rumah sakit, belum obat berapa uangnya. Tapi karena dia orang baik, baru 2 hari Tuhan panggil pulang. Ya, oh betul. Kadang tidak sadar, kenapa Tuhan harus begini. Tapi Tuhan itu baik, pakai kepada kita untuk berbicara. Suamimu itu orang baik. Singkat cerita, oke. Saya jalan, saya turun, saya berdoa sama Tuhan, gimana? Tiba-tiba datang lagi, saya mau memikirkan pesawatnya dan lain-lain semua. Saya bilang, bagaimana ini mau dibawa pulang, apakah kita charter pesawat apa tidak? Dia bilang, tidak, kita pakai kargo saja. Singkat cerita, saya sudah atur. Tiba-tiba ada telepon lagi, Pak sudah selesai membutuhkan ambulans. Saya sudah atur. Peti mati saya sudah atur, semua saya sudah atur. Dan saat itu saya telepon ambulans dari peti mati, saat itu juga sudah masuk. Nah, singkat cerita ini, Bapak Ibu. Karena apa? Dia orang baik. Senantiasa meninggalkan nama yang harum. Nah, ini yang paling penting. Tentu orang yang baik itu pasti dari turunan. Kedua, orang yang sudah dirubah sama Tuhan. Dulu jadi becat, tapi karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Sehingga dia menjadi orang yang baik.
meninggal nama yang harum. Jadi nama yang harum itu lebih tinggi daripada apa? Minyak yang mahal. Seperti yang apa dikatakan tadi, minyak narwastu mahal sekali, tapi pakai habis. Tapi nama yang harum ini penting sekali. Kenapa namanya harum penting sekali? Karena selama hidup ini dia senantiasa melakukan yang baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini penuh dengan kuasa. Kita datang semua ini beragam-beragam sifat karakter. Ya. Tapi saya percaya yang bisa merubah kita adalah firman. Seperti apa yang saya katakan. Dulu saya ini adalah orang ego. Mementingkan diri sendiri. Tidak mau perhatikan orang lain. Tetapi kita melihat Tuhan sanggup untuk merubah pikiran hati kita. Saya hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kita ini minta sama Tuhan supaya Tuhan sendiri yang merubah. Maka itu penting sekali orang baik nama harum. Saya telepon Pak Daniel tadi pagi, mulai kemarin. Mulai beberapa saat yang lalu. Kita tahu Pak Daniel ini adalah orang yang baik. Dia dengar. Ya, orang yang baik. Dia tidak pernah menyusahkan orang. Dia tidak pernah, dia suka membantu. Ya, sehingga saat ini dia sakit. Yang ada dulu di dalam hati saya. Yang saya perhatikan dia. Saya perhatikan dia. Kamu udah usah takut ya. Kamu harus kuat ya. Kamu harus semangat ya. Karena apa? Saya tahu selama ini saya kumpul dengan Pak Daniel. Kurang lebih 20 tahun ke bawah, 15 tahun ke atas. Dia adalah orang yang baik. Dia pernah menyusahkan. Sehingga di mana-mana saya jalan, saya ingat dia. Di mana-mana saya jalan, saya ingat dia. Barusan saya berbicara dengan dapur-dapur dulu. Dapur-dapur saya minta ya. Kalian semua yang akan mengirimkan makanan. Kalian sebelum kalian kirim makanan. Sekali lagi semua dapur-dapur yang ada. Sebelum kalian kirim makanan, kalian harus telepon Pak Daniel. Tanya kepada dia, dia suka makan apa? Ya, dia suka makan apa? Kalian harus telepon. Kalau telepon Pak Daniel tidak bisa, telepon Devina, telepon David tidak bisa, telepon saudara Kuang. Saya suruh japri nomor teleponnya Kuang. Dan saya bilang, Kuang ingat perhatikan. Mereka harus tanya Pak Daniel suka makan apa. Karena beberapa saat ini dia tidak suka makan. Makan hanya sekali-sekali, badan tambah kurus. Saya ini susah Tuhan taruh. Jadi kalian harus, persis hari Sabtu tugasnya Ibu Nyok. Saya bilang, kalian semua dapur-dapur harus melakukan. Bila mana kalian tidak lakukan itu, mohon maaf. Kalian selesai kirim makanan ke panti-panti, dana itu saya tahan 10 hari. Baru saya kirim. Baru imbalannya 10 hari saya tahan. Karena kalian tidak lakukan itu. Karena apa? Dia orang baik. Perhatikan. Saya mengajarkan kepada jemaat. Saya tanya kepada Ibu Nyo, persis tugas hari Sabtu. Ibu Nyo pernah ingat Pak Daniel punya kebaikan? Waduh Pak, dia bilang sudah Pak, Bapak tidak usah ngomong, saya akan lakukan yang baik. Kau merasakan apa? Pak, sekian belas tahun dia perhatikan kita, dia jemput kita, dia antar kita, segalanya semua. Dan tidak pernah, apa yang saya bisa balas lagi Pak? Saya akan lakukan yang terbaik. Sekali lagi, selama sekian belas tahun, dia perhatikan kita, dia jemput kita, dia antar kita ke rumah Tuhan. Kita seperti malaikat dan tidak pernah bersungut-sungut. Ya. Kenapa saya tidak membalas? Ini menceritakan nama harum. Ya, nama harum. Dan juga saya bilang, kamu perhatikan itu Ibu Foni Endrawati. Apa yang kamu lihat dia? Selama bertahun-tahun dia punya villa, dia berikan kita hari Jumat, dia kasih kita makan, dia kasih tidur kita di bintang 5. Dia perhatikan semua sama kita. Saat ini dia sedang susah. Apa yang kita harus perbuat? Mari, saya bilang. Maka itu nama harum itu penting sekali. Bukan minyak yang mahal. Nama harum. Saya boleh berkhotbah.
Saya mau minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Yang hidup masih sisa. Gak tahu berapa lama. Mari pakai hidup saya ini. Supaya nama saya ini tetap harum. Jangan sampai orang bilang ini orang jahat. Ini orang jahat segalanya semua. Aduh kasihan. Kembali lagi. Nama harum itu penting. Nama harum itu penting. Tadi pagi saya bilang sama Pak Daniel. Pak Daniel, ini saya ada minum susu sapi. Kamu minum ya. Jangan sampai tidak ya. Saya sudah kirim kamu minum. Baik Pak, baik. Minum ya. Jangan sampai tidak. Kamu harus minum. Ya, saya panggil adiknya. Kamu masak dengan begini, minum ya. Jangan sampai tidak. Kalau kau suka segala semua, saya akan kirimkan lagi. Ya. Karena apa? Meninggalkan yang baik. Bukan orang-orang tua yang ada ini tidak meninggalkan yang baik. Semua mereka meninggalkan yang baik. Ibu Cu, saya melihat orang tua ini luar biasa. Dia seperti ini, dia begitu memperhatikan. Kembali lagi, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti Tuhan. Nah kembali lagi Bapak Ibu ceritakan tentang orang yang meninggal ini. Orang yang meninggal ini sebelum saya menyampaikan penutupan peti, ini firman saya dapat. Nama harum. Saya telepon, saya tanya dulu tentang diri saya. Saya hubungan dengan dia kurang lebih 40 tahun. Hubungan dengan dia begitu baik orang itu. Tapi sesudah itu pisah saya dengan dia. Dia pulang ke daerah, saya jarang hubungan, cuma barusan kalau saya tidak salah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Saya ketemu dia di sana, dia antar sama saya dengan mobil sampai di rumah kakak saya di situ dan dia masih sifat seperti itu. Masih baik. Tapi saya tanya orang-orang yang dekat dengan dia, bagaimana? Wah, orang ini baik sekali. Yang kedua, sebelum saya khotbah, saya tanya kepada gembalanya. Siapa gembalanya? Yaitu Bapak Pendeta Otniel yang ada di sini. Saya bertanya, Pak Otniel, saya tolong tanya, bagaimana tentang jemaat ini? Apakah dia baik apa tidak? Pendeta ini tanya, kenapa Pak? Ada apa? Oh Pak, saya mau sampaikan firman Tuhan karena penutupan peti. Saya mau sampaikan, karena saya mendapatkan Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 bagian A. Nama harum itu lebih indah, lebih bagus, lebih istimewa daripada minyak yang mahal. Saya tolong tanya Pak, bagaimana dia sebagai jemaat? Pak, dia itu adalah jemaat yang sangat baik. Sangat baik. Engkau berkata sangat baik. Punya sopan santun. Kesetiaan sama Tuhan. Menghargai kita seorang hamba Tuhan. Tidak pernah satu kali pun menyakiti hati saya. Tidak pernah satu kali pun berontak di gereja. Orang ini punya sopan santun yang begitu luar biasa. Jadi dia adalah orang yang sangat baik. Saya pakai firman Tuhan itu untuk saya khotbah. Karena gembala sendiri sudah berbicara. Dia adalah orang yang sangat baik. Tidak pernah mengacaukan, tidak pernah memberontak di gereja, tidak pernah menyakiti hati hamba Tuhan, tetapi dia adalah orang yang sangat baik. Kembali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Kita keluarkan. Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan di sini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur oleh itu juga akan dituainya. Ya. Sekali lagi, Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya. Nya itu huruf besar. Dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi nama yang harum ini, yang dia lakukan segala, berarti dia tabur ini. Dia tabur selama hidup 76 tahun saat ini dia. Dia tabur terus. Dia tuai.
Sebelum dia sampai di atas, sekarang ini dia sudah tuai. Tuainya apa Bapak Ibu? Tadi kan saya katakan, Bu, pulang ini pakai apa? Kargo saja. Sekali lagi, Bu, pulang ini pakai apa? Kargo saja. Saya urus kargo setengah mati, pesawat tidak ada. Harus tunggu hari ini baru bisa diberangkatkan. Segalanya semua kurang lebih anggaran 100 juta. Itu hanya kirim kargo dan lain-lain. Tapi kita melihat kita sudah urus A sampai Z. Dia tuai. Tiba-tiba ada satu orang telepon kepada saya. Dia mengatakan, ini orang meninggal ya? Oh iya. Loh dia itu orang baik, ya memang dia orang baik. Sudah dia bilang, pesawat bagaimana? Saya bilang tunggu sampai hari Minggu pesawat. Tidak ada, sudah tidak apa-apa, saya charter pesawat. Tunggu ya, kasih waktu sama saya. Kamu berdoa, kasih waktu sama saya charter pesawat. Bayangkan. Dia charter pesawat, dia berbicara kepada pesawat. Pesawat itu rencana hari Kamis itu harus berangkat ke Pontianak. Tidak ada jadwal ke sana. Tetapi dia charter itu pesawat, dia ambil, dia suruh pesawat itu tunda ke Pontianak. Kasih delay. Pesawat itu dipindahkan ke Surabaya. Ambil ini, bawa ke daerah, baru pesawat itu pulang. Sampai kurang lebih 550 juta rupiah dia bayar. Dia tuai saat itu. Ini loh yang saya mau bagi. Kami belum seperti ini. Kami seorang hamba Tuhan tidak seperti ini. Karena dia katakan, apa yang kau tabur, itu juga kau akan tuai. Yang dia tabur itu mungkin uang kurang. Tapi dia suka menabur kebaikan. Suka menolong orang. Suka memperhatikan orang. Itu menabur kebaikan. Kalau uang itu kan sama saja juga bisa baik ya. Tapi yang saat ini orang ini suka menabur kebaikan. Dan mau menyakiti hati orang. Menghargai orang. Seorang hamba Tuhan diperhatikan baik-baik. Dia tuai. Tuainya apa? Seluruh A sampai Z. Ya, ditanggung semua. Mana zaman sekarang uang? 550 juta. Sekali lagi, 550 juta. Dia bilang, oke, sudah oke. Pesawat saya sudah bayar. Dan orang itu tinggal berangkat, semua boarding pass, seluruh asuransi-asuransi sudah ditanggung semuanya. Sudah ditanggung semua. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan ajarkan kepada kita selama hidup di dalam dunia ini. Belajarlah tabur yang baik. Ya, karena kita tabur, kita akan tuai. Sekali lagi, kita tabur, kita akan tuai. Tapi selama hidup kita tidak pernah tabur. Kita tabur apa? Yang kita tabur itu daging terus. Lanjut, ayat ke-8. Ayatnya yang ke-8, agak cepat. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur di dalam daging. Apa itu daging? Matius 5 ayat 19. Dikatakan kau tabur daging, kau tuai itu daging. Ya, Galatia 5 ayat ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Kan dia bilang tabur daging kan? Ya, perbuatan daging telah nyata. Cabul. Berapa banyak orang dunia suka cabul. Artikan sendiri ya. Hidupnya tidak jadi berkat. Mencemarkan kiri kanan. Kau tuai itu. Emosi, hawa, nafsu yang ada. Lanjut. Penyembahan berhala, sihir, suka berkelahi persetubuhan, berselisih dengan satu sama lain.
iri hati, amarah, egois, kepentingan sendiri, pencitraan, roh pemecah. Lanjut. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kepada kamu seperti apa yang telah kau buat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Berarti ini taburan daging ini, kita yang manusia yang masih hidup di dalam kedagingan. Hei yang masih hidup dalam kedagingan. Ingat, tidak ada tempat di kerajaan Allah. Tidak ada. Nanti kalau dipanggil sama Tuhan. Tidak ada bilang, oh Yerusalem, oh Yerusalem. Yang tahu gembalanya. Wah, orang ini model begini kok masuk surga. Tidak mungkin. Ini jalan sempit. Tidak ada yang bilang enak-enak. Orang tidak mau dengar kayak macam begini. Kalau kita sampai saat ini masih mau mendengar ini anugerah Tuhan. Ya, mungkin kita dibicarakan firman Tuhan, kita sadar, kita berbalik. Tapi kalau kita tidak sadar, tidak berbalik, hidup terus dalam kedagingan. Satu kali saat waktu dipanggil pulang, Tuhan bilang, tidak ada tempat di kerajaan surga. Ngapain kita hidup ini? Waktu yang sudah singkat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu tadi saya bilang, ada jalan sempit, ada jalan lebar. Jalan lebar tidak menceritakan ini. Dia memberikan senang, surga dalam telinga, berkat, nubuat dan lain-lain. Tapi jalan sempit ini yang dia sampaikan, dosa melulu, ini adalah daging. Saya berdoa, tidak ada satupun jemaat ini yang hidup di dalam kedagingan. Kalau Bapak Ibu hidup di dalam kedagingan, ya sudah lupa sama Tuhan, hidup dalam kedagingan, inilah akibatnya. Inilah akibatnya. Tapi yang dikatakan di sini ada buah-buah roh. Ya. Coba di dalam ayat 22, ada kasih buah roh ada dalam hidup kita. Kita melihat, tetapi buah roh ya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut. Ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Yang Tuhan minta kita dari kedagingan pindah kepada buah-buah roh ini. Tanda orang-orang yang sudah dipenuhi oleh roh. Hidup penuh dengan kasih. Hidup penuh dengan kasih. Ya. Hidup penuh dengan kasih. Coba kita merenungkan pagi hari ini. Apakah kita ini ikut Tuhan? Hidup kita ini sudah penuh dengan kasih. Orang yang hidup penuh dengan kasih suka memperhatikan orang-orang susah. Seperti tadi kita melihat video ini. Suka memperhatikan orang susah. Dikatakan 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-9. Coba kita melihat. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-9. Agak cepat. Ya. Dikatakan seperti ada tertulis. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada apa? Orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia memperhatikan orang miskin. Kita mesti lihat dulu kalau kita mau bantu orang miskin. Kenapa dia miskin? Kenapa dia susah? Wah, bongol orang Pak. Malas, gak mau kerja. Mokong orangnya Pak. Dan lain-lain. Pantas engkau miskin. Ya. Tapi kalau orang miskin ini, dia sudah tua, dia tabur yang baik, susah dan lain-lain. Kita patut. Dia sudah tidak berdaya. Kita harus perhatikan orang-orang miskin ini. Harus perhatikan. Apalagi dia seorang janda. Tapi saya berpikir-pikir ya. Oh, seorang janda kok senantiasa dibicarakan terus perhatikan. Kalau duda kok tidak ditulis di situ. Ada juga opung. Duda diperhatikan. Tapi tidak apa-apa. Seperti opung seperti ini. Tadi saya tanya sama opung. Opung suka makan apa? Opung suka makan apa? Ya. Oh ya Pak, saya suka makan ini. Oke opung ya.
kemarin saya sudah kirim ya. Opung sudah dapat, oh puji Tuhan. Opung suka makan apa lagi? Suka ini, suka ini. Baik Opung ya, nanti saya atur ya, Opung ya. Bukan hanya apa, saya perhatikan kepada dia. Seperti kita melihat kalau pulang ini kedua orang tua diantar ke sana. Itu sama kita antar malaikat yang ada di atas. Diantar ke sana. Ini orang tua sudah tidak bisa jalan lagi macam begini. Dia harus pulang, dia harus datang. Dikatakan diantar ke sana. Itu memperhatikan orang miskin. Maka itu Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Tolong dikeluarkan. 2 Korintus 9 ayat ke-6. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan soal uang, tidak. Tetapi yang dikatakan sedikit itu hanya sedikit suka menolong orang. Kalau hati senang, kita tolong. Hati tidak senang, tapi tidak. Yang dikatakan menabur sedikit, ya tentu pasti tuai sedikit. Menabur banyak, ya pasti juga menuai banyak. Sama juga kita katakan di sini. Kakak saya ini, dia sekarang Senin pulang. Loh, kenapa kamu harus cepat pulang? Saya mau panen, dia bilang. Panen apa? Saya punya ladang di sana, tanah sekian besar. Saya tanam padi. Ya, tanam padi. Jadi ini padi sudah menguning, tinggal dituai. Berapa besar? Oh banyak, dia bilang. Jadi saya harus tuai. Jadi tabur itu sedikit, tuai sedikit. Jadi kau tabur berapa banyak? Oh saya tabur banyak, sekarang menguning semua. Jadi saya akan tuai. Tuai. Jadi sekarang bagaimana kita? Selama hidup ini kita hanya berbuat yang baik sedikit saja. Ya kita tuai itu sedikit. Kita menabur sedikit saja. Kita tuai juga itu sedikit. Kita melihat. Lanjut ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan kita memberi dengan paksa. Harus disuruh dulu. Loh. Kamu belum berikan. Iya Pak. Harus disuruh. Kalau tidak disuruh diam-diam. Lari. Gitu loh. Tuh, kamu memberikan dengan paksaan, tidak ada jadi berkat. Tidak ada jadi berkat. Kalau kita ini, mari dengan kerelaan hati kita berikan. Apalagi menjadi miliknya Tuhan. Kita jangan paksakan, kita berikan ini adalah haknya Tuhan. Dia katakan, jangan kita memberi dengan paksa. Ada orang memberikan dengan paksa. Ya, daripada lihat nama saya tidak ada, ya sudah. Ya, tapi lebih baik ada orang, wes Bapak, aku tidak usah kasih, jarno. Tidak apa-apa, daripada kita paksa. Tapi ingat, kita tidak pernah menabur, tidak pernah kita tuai. Ingat itu, kita tidak pernah menabur, kita tidak pernah melihat tuaiannya. Kembali lagi, ayatnya ke-8. Dikatakan di dalam ayatnya ke-8, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Allah itu sanggup melimpahkan kasih karunia. Bukan melimpahkan berkat dalam kehidupan kita. Melimpahkan kasih karunia kepada kamu. Ya, kalau kita suka berlakukan yang baik, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia. Itu pemberian hati kita dikasih sama Tuhan. Allah sanggup, bukan manusia. Allah sanggup ya melakukan kepada kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Allah itu sanggup mau melakukan apa, kita pegang baik-baik. Saya beberapa saat ini saya ketemu dengan seseorang. Orang ini duitnya tidak berseri, Bapak Ibu. Tidak berseri, terlalu banyak uangnya. Dan pada waktu saat saya bertemu orang ini, tiba-tiba orang ini saya minta sapa, ayo Ibu Cu di sini, mari Ibu Cu. Ya, saya melihat orang ini luar biasa. Duitnya begitu banyak. Ya, sebentar ya,
Saya, ya, duitnya begitu banyak dan uangnya tidak berseri. Tiba-tiba ngomong dengan dia langsung hanya ngomong tok, Bapak Ibu. Langsung saat itu dia transferkan sama saya dana. Berapa? Tanggal berapa ini? Berapa ini? 25 juta. Ya. 25 juta bagi dia kecil. Tidak ada apa-apanya. Saya pikir, enak. Mau 100 juta? Oke. Mau 1 miliar? Oke. Segalanya semua. Ya. Tapi pada waktu itu, Tuhan hanya taruh di dalam hati saya. Kamu ketemu orang ini. Apakah hatimu sudah siap untuk menerima berkat? Kamu butuh, tang, langsung. Itu detik, tang, langsung. 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, tang. Itu uangnya tidak berseri. Satu malam Tuhan taruh sama saya. Engkau ini kan setiap hari kan berdoa. Tuhan, kita kan semua kan punya pergumulan. Ya, apalagi kalau pergumulan keuangan. Tuhan, saya besok ini membutuhkan uang, mau kirimkan ke panti asuhan, mau bayar done-done ini, panti-panti ini dapur-dapur ini, karena video datang, dana sudah harus ada. Tuhan, jadi saya harus berdoa. Tanya istri saya jam 12 lebih, jam 1 saya udah berdoa. Kadang sampai tengah malam, berdoa terus. Tapi Tuhan bilang, di situ kau dapat, saya berikan kepada engkau. Tidak berkelebihan saya kasih, cukup. Secukupnya. Boleh sedikit kadang berkelebihan. Tapi Tuhan bilang apa sama saya? Kalau engkau ketemu macam begini. Kau tinggal teriak sama Tuhan. Tuhan juga bisa. Tuhan bilang bukan uangnya Tuhan tidak berseri. Langit dan bumi serta seisinya Tuhan yang punya. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Tapi kalau kau ketemu orang ini. Berarti engkau tinggalkan saya. Ngerti ya? Kalau kau ketemu orang ini, kau tinggalkan saya. Berarti kau sudah tidak berharap lagi sama saya. Yang setiap malam kau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Sebesok saya harus membayar kepada ibunya. Tuhan Yesus tolong saya. Besok saya mau bayar kepada Ibu Retno. Tuhan Yesus tolong saya mau bayar kepada Ibu Fung. Saya mau bayar kepada Yvonne. Saya mau bayar kepada Tiffany. Tuhan Yesus tolong, kalau terlambat bagaimana? Tolong Tuhan. Tuhan bikin mujizat-mujizat aneh-aneh yang datang. Tapi tidak berkelebihan seperti jumlah sekian. Tidak. Berarti Tuhan bilang engkau sudah jauh dari saya. Dan kalau kau sudah jauh dari saya, kuatkah kau menghadapi berkat yang ada ini? Saya dari seorang pengusaha yang dulu pegang uang. Tapi Tuhan izinkan seperti ini. Saya mau perlu apa? Ada. Saya mau perlu apa? Ada. Dan hatinya kan damai terus. Daripada sekarang engkau terus berkat ini melimpah. Sehingga hatimu jauh daripadaku. Orang ini datang kepadaku karena perintah manusia. Dia beribadah datang karena perintah manusia. Padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan bilang, kau mau apa tidak? Tidak Tuhan. Tidak mau Tuhan. Saya tidak mau Tuhan, saya tidak mau Tuhan. Ya kalau tidak mau ya sudah. Saya jauh mundur dari dia. Saya tidak mau dekat. Kan kebiasaan. Orang kalau lihat macam gini kan tidak mau. Ya, tapi Tuhan langsung tegur sama saya. Kalau kau dekat sama dia, berarti engkau sudah lupa sama saya. Karena apa? Kau mau berbicara apa saja. Tek, tum. Di mana-mana dia punya uang ada. Ya. Jadi saya sudah tidak cari Tuhan lagi. Cuma mulut yang keluarkan nama Tuhan, tetapi hatinya jauh. Untuk apa? Orang kaya semua hartanya punya, tapi jiwanya binasa. Untuk apa harta saya banyak, tetapi saya jauh daripada Tuhan. Tidak ada gunanya. Tidak, tinggalkan. Uang yang ada ini Bapak Ibu tak kembali lagi. Ngerti dum, saya bagikan, saya habiskan uang itu semua.
Ya, saya mulai lagi. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, Bapak bagi di mana ini uang? Bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini semua. Bayar apa? Kepentingan Bapak tidak untuk orang. Apa itu? Peti mati, kasih. Apalagi sewa bis, kasih. Apalagi bayar untuk adiasa, kasih. Apalagi makanan-makanan yang dikirim, kasih. Semua kasih, selesai. Biar uang ini yang datang asli dari Tuhan. Damai, tenang. Apakah ada kekurangan di dalam kehidupan kita? Tidak. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi Tuhan katakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Bukan sanggup melimpahkan uang, tetapi kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, berbagai kebaikan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kau bukakan pengertian ini. Coba kalau tidak Tuhan. Yang saya punya berpikir, orang ini saya dekati. Ya, maka itu Yeremia 17 ayat 5. Orang ini saya dekati, tolong dikeluarkan. Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lanjut ayatnya yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang kalau mengandalkan manusia, ini hatinya udah lain. Uang pegang Bapak Ibu, tetapi kedamaian, ketentraman tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Amsal 17 ayatnya, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ya, di situ. Karena kita melihat di sini. Tidak ada lagi. Kenapa kita mengandalkan manusia? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan ayatnya yang ke-7 kita melihat. Ayatnya yang ke-7, diberkatilah orang, ayatnya yang ke-7. Sorry, bukan. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Kepada siapa lagi? Kita melayani sekarang, kita melihat. Maka saya bilang tidak usah takut. Jemaat seberapa yang ada, tidak usah takut. Gereja kita ini jalan terus. Gereja kita ini jalan terus. Tiap hari Tuhan siapkan, tiap hari Tuhan siapkan, tiap hari Tuhan siapkan. Gereja kita ini, tidak usah takut. Kalau gereja kita ini tidak benar, tidak berkenan sama Tuhan, sudah habis. Listrik tidak bisa bayar, semua tidak bisa bayar, segulanya, dan berantakan rumah ini. Rumah tangganya berantakan semua. Tetapi ini gereja kita, ini adalah gereja yang diizinkan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan sedang ditampi. Kita ini adalah beras-beras yang ada. Sekam-sekamnya sudah pergi dan dibakar. Ya, kembali lagi. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Sehingga saya berpikir, iya Tuhan, kau bukakan saya. Tuhan bilang, kalau engkau mengandalkan dia, berarti engkau sudah tidak berdoa lagi sama saya. Kan semua ada. Betul kan? Kita jemaat Tuhan. Kalau sudah semua berkelebihan. Ya, semua berkelebihan. Apakah tidak boleh berkelebihan? Boleh. Kalau fondasi kita sudah kuat. Kalau kita sudah siap untuk menerima. Kaya pun dan lain-lain. Itu bisa menjadi berkat. Tapi kalau kita tidak bisa siap. Kita diberkati. Kita kan jadi orang kan jadi sombong. Maka itu saya bilang Tuhan. Firman Tuhan mengatakan. Wurungmu, niatmu jadi kaya itu niatkan. Biar Tuhan yang mengangkat kepada kita. Tuhan yang memberikan kita kaya. Tuhan tahu kok. Pas waktunya Tuhan tahu kok. Berikan kepada kita. Tuhan akan pertemukan semuanya.
Seperti apa yang dikatakan orang ini tadi. Dia harus charter pakai pesawat dan lain. Tapi tiba-tiba saat itu juga, waktu itu juga. Tuhan izinkan, ditanyakan. Ada pesawat, susah, hari Minggu baru bisa. Oke, kamu doakan saya siapkan. Ya, dia cari dalam waktu kurang lebih setengah jam, 1 jam pesawat. Oke, sudah ada. Hari Kamis jam sekian, berangkat. Berapa duitnya? 550 juta. Uang apa? Tuhan kan sanggup melakukan semuanya. Kembali lagi tadi. Di dalam Galatia ya 6 ayatnya yang ke-7. Galatia ayatnya ke-8. Galatia 6 ayatnya ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup dari roh itu. Lanjut kita melihat ayatnya ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jemaat, saya menghimbau kita jadi orang yang sudah percaya Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita tidak boleh lemah. Tapi yang Tuhan mintakan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, mari hidup kita ini. Jangan, tidak boleh. Kadang saya melihat orang-orang tua ini pulang, tolong ya, kamu tolong antar, oke. Tapi ada juga orang, kalau suruh tolong antar, gak mau. Aduh, saya susah. Saya bilang ini orang tua, tolong antar, gak mau. Aduh, nolongso hati saya. Apakah firman Tuhan waktu disampaikan mereka tidak mendengar? Ya, apakah takut mobilnya kotor? Takut orang-orang tua mohon maaf, mungkin naik di mobil itu ngompol. Tidak kok, orang-orang tua ini belum sampai ngompol kok. Enggak, kadang enggak mau. Enggak mau. Tapi Tuhan bilang jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Buatlah yang baik. Saya senantiasa menasihati anak-anak saya. Kamu usaha ya berbuat yang baik. Berbuatlah yang baik. Ya, jangan sampai tidak. Berapa saat yang lalu saya pergi renang. Andre berkata kepada saya, Papa, tadi orang ini Papa. Ya, ada telepon. Dia bilang, Dre, ada uang di situ, kau tolong saya. Saya lagi susah sekarang. Andre lapor saya, bukan yang lalu loh. Kirim uang itu dengan Andre kirim dia punya ini. Tetapi ini yang ini Andre ngomong lagi. Saya langsung, ini uang, kamu kirim. Kasihkan kepada dia. Karena pada waktu saya mau berbuat yang baik, karena pada waktu itu saya mau dia dengari, Tuhan kasih ingat sama saya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Buatlah yang baik. Ya, ayo buat yang baik. Apa kekurangan? Tidak pernah kekurangan. Saya tahu tidak pernah kekurangan. 2 hari yang lalu kalau saya tidak salah, hari apa itu, Jumat atau apa. Memang beribadah itu, Tuhan memberkati makanan, rotimu, Tuhan kesehatan, minuman, Tuhan jauh kita dari penyakit. Ibadah pagi. Saya belum terpikir, ibadah pagi. Saya sudah habis putar olahraga semua. Waktu masuk di dalam ibadah, pagi-pagi, tiba-tiba ada satu orang masuk. Tak, pas waktunya dia masuk ibadah. Di situ Tuhan taruh di dalam hati saya. Kirim uang dia sekarang. Kirim dia uang sekarang. Langsung saya bilang, Tuhan, ini orang ini saya masih, oke Tuhan saya kirim. Saya tidak mau tahan-tahan uangnya kalau Tuhan sudah suruh. Oke Tuhan saya kirim. Nanti selesai ibadah. Tuhan bilang sekarang ini kirim. Karena kalau Tuhan sudah perintahkan sama kita, kita tahan-tahan, kita tidak sejahtera. Tapi kalau kita lakukan, oke. Tapi pada waktu itu saya tanya kepada dia. Saya tanya. Saya kirim itu uang. Oke, ini dana ya. Saya sudah kirim ya. Done ya. Selesai ya. Ini perintah Tuhan. Oke, amin.
Karena apa? Karena suka ibadah. Suka beribadah. Disitulah Tuhan perhatikan. Oh iya ya, Tuhan perhatikan. Sesudah ibadah saya tanya kepada dia. Kenapa kamu tolong? Saya mau cocokkan ini suara dari mana? Ada suara dari setan, ada suara dari ini. Kenapa kok Tuhan suruh sekarang juga harus kirim uang sama kamu? Kenapa? Iya, dia bilang, karena pagi ini saya harus belanja. Karena pagi ini saya harus belanja. Jadi Tuhan kirim. Jadi tercukup. Ya ini tercukup. Karena apa? Pagi-pagi dia mau datang mencari Tuhan, cari ibadah. Tetapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita mau beribadah untuk mencari berkat. Tuhan bilang kamu adalah orang yang malang. Tetapi kita beribadah karena kita mau datang kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Semalam Tuhan jaga kita, lindungi kita, kita sehat. Dan kita bangun, kita bisa datang memuji, menyembah Dia. Kadang kita jadi manusia sudah lupa. Ya, kepada Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan kita lupa. Ada orang sudah ditolong sama Tuhan mulai dari awal secara manusia tidak mungkin bisa. Tapi sudah tolong, tapi Tuhan sudah tolong sampai selesai. Dia lupa sama Tuhan. Ibaratnya seperti apa? Kacang lupa kulit. Kacang itu kalau tidak ada kulitnya tutup, itu kacang busuk. Tapi kulitnya yang tutup, maka itu kacang itu tidak akan lupa sama kulitnya. Kadang kita manusia lupa, Tuhan sudah tolong sama kita, jaga, lindungi, berkati kita. Maka itu saya bilang kepada anak-anak saya, kami ini sebenarnya tidak ada dasar untuk hidup. Apalagi waktu dipanggil jadi hamba Tuhan. Tidak ada dasar anak-anak saya. Tuhan bisa izinkan mereka sekolah sampai selesai. Mereka sekolah sampai selesai. Mereka sudah diwisuda dan lain-lain. Pada waktu itu Kesia, waktu wisuda masih utang uang kuliah 40 juta. Loh Pak, kenapa bisa utang 40 juta? Saya tidak memperhatikan anak saya. Saya lebih memperhatikan orang luar. Sehingga anak saya 40 juta tidak bayar. Tapi Tuhan izinkan dia wisuda. Tuhan izinkan sampai sekarang dia jadi asisten dosen. Segalanya semua saya tanya, Kes, bagaimana uang kuliah kamu? Sisa sedikit Pak, tak cicil sama saya. Saya bilang ingat, kebaikan Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan. Saudara Andre kuliah, uang sekolahnya, uang kuliahnya, semua yang ada terlambat terus sampai harus menghadap dosen, menghadap guru. Sampai sekarang dia sudah S2 masih pun belum lulus. Dia S1 juga belum lulus. Tapi tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan apa? Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Maka itu Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kita harus tahu, Tuhan sudah tolong kepada kita. Pagi hari ini coba jemaat-jemaat Tuhan, renungkan. Tuhan sudah tolong sama kita, apa yang kita bisa balas. Tuhan tidak butuh kita punya uang. Tuhan butuh hidup kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Datang sama Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya bilang, Kesia, engkau sudah lulus, kau harus betul-betul hidup ini kau persembahkan kepada Tuhan. Andre, kau sudah lulus, persembahkan hidup. Mereka hidup semua ini melayani Tuhan. Sambil mereka bekerja, apakah mereka berkekurangan? No, tidak. Marilah kita jadi orang. Tuhan sudah tolong, jadi persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Jangan Tuhan sudah tolong, kita lupa, kita tinggalkan semuanya. Tadi saya melihat ada tugas-tugas orang, mereka tinggalkan begitu saja. Waduh, saya bilang Tuhan. Ya, tapi Tuhan bilang itulah karakter manusia. Itulah watak manusia. Kalau orang yang sudah dirubah mindsetnya, pasti tidak seperti itu. Kembali lagi dikatakan tadi di dalam Galatia 6. Ya, Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya,
Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kemarin saya bilang kepada Ibu Foni Endrawati, Bu, Ibu sudah terima semua. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Herman, terima kasih. Terima kasih ya, Pak Herman, perhatikan saya. Saya bilang, Bu, tolong saya tanya. Saya berucap syukur sama Tuhan. Ya, bukan bilang saya baik. Dulu waktu Ibu jaya, semua pada dekat sama ibu, seluruh A sampai Z itu pada dekat sama ibu. Sekarang ibu ini sekarang susah bagaimana? Pak Herman, tidak ada satu pun yang mau lihat sama saya. Saya telepon pun juga tidak mau angkat. Ya, cuma sekarang yang ada sama saya ini Tuhan taruh Pak Herman. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kau masih pakai hidup saya. Bukan pada waktu ada gula saja saya datang. Tapi pada waktu gula tidak ada, saya tetap datang. Saya tetap memperhatikan segala. Pak Herman, terima kasih Pak Herman. Tadi Andre ada telepon saya. Saya nangis langsung. Kenapa? Andre bilang, Ai, ini ada berkat Tuhan kirimkan. Ini ada berkat kirim. Saya sudah terima, Ai. Ya, saya sudah terima. Ya, ini Ai, ya, saya sudah kirim tadi. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Orang tua melakukan anak juga. Ai, ini ada berkat. Andre ada kirim. Kata, aduh Tuhan, saya bilang terima kasih. Karena apa yang kau tabur, kau tuai itu. Maka itu Tuhan bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Buatlah yang baik, terutama kepada orang yang membutuhkan, si miskin ini. Bukan miskin karena dosa, bukan miskin karena malas, bukan miskin karena apa. Tetapi memang Tuhan izinkan orang kaya dan miskin dipertemukan karena itu dari Tuhan. Ada rencana Tuhan. Karena satu saat itu engkau akan menuai. Satu saatnya akan menuai. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Coba kita tambah satu lagi ayatnya yang ke-10. Ya. Ayatnya yang karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada kesempatan bagi kita, kita ini hidup masih ada kesempatan bagi kita, ya. Mari kita berbuat baik kepada semua orang. Mari kita berbuat baik kepada semua orang. Tadi kita berbicara kepada orang, ya, yang baik. Orang yang tidak pernah ini. Tapi sekarang semua orang. Ya. Pak, ini dia jahat sama kita. Sudah Tuhan bilang, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Marilah kita berbuat kepada apa? Semua orang. Tetapi terutama kepada siapa? Kawan-kawan kita. Jemaat-jemaat Tuhan ini. Mari. Ya, kita buat yang baik. Kepada semua orang. Saya terima kasih. Aksi peduli, jemaat-jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian untuk memberikan kepada orang-orang yang di luar, yang terima kasih. Saya percaya, imani, Tuhan tidak pernah berhutang. Tapi jangan pegang itu, kita berikan, sudah kita lakukan saja. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, senantiasa banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan dari Yordan lari ke Galilea. Galilea itu suka membagi-bagi, tetapi berkat itu melimpah di Galilea. Danau Galilea penuh dengan ikan, danau Galilea itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan semua. Tapi dari Yordan pergi ke Laut Mati. Laut Mati itu tidak pernah membagi-bagi sehingga air yang ada di situ mati, tidak berfungsi lagi, tidak berguna lagi. Ada teman saya berapa saat yang lalu, dia waktu saya kirim sama dia video, ya dia bilang, selamat malam Pak Herman, saya sekarang ada di Istanbul. Lu, saya pikir kamu kok ada di Istanbul, ngapain kamu di Istanbul, mau kemana? Dia bilang, saya mau ke Israel. Pak Herman titip apa? Loh, kamu tanya sama saya, titip apa? Ya wes, kalau kau tanya, karena memang baik sekali sama saya. Karena kau tanya sama saya titip apa, ingat ya, kalau kamu ke Kana, sekali lagi, kalau kamu ke Kana, di situ ada anggur Kana. Kamu beli ya, satu botol kecil saja tidak apa-apa, anggur Kana. Oh ya baik Pak Herman, apalagi yang Pak Herman mau. Ya oke. Kalau kamu singgah di Laut Mati, ya, tolong beli sabun.
sabun, ya. Oh ya, betul. Apalagi lulur dari laut mati. Biasa kalau kita masuk, lumpurnya itu dipakai untuk lulur badan kita. Apalagi Pak Herman, minta minyak zaitun. Habis apa lagi? Cukup, tidak usah banyak-banyak. Itu saja, sedikit-sedikit tanda berkat dari Tuhan. Ya, di sini dikatakan, kepada sesama seiman kau memperhatikan. Maka itu biar pagi hari ini kita yang sudah mendengar firman Tuhan, ayo kita jalankan. Jadilah berkat hidup kita, taburlah. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak mau tabur, tahan. Coba Bapak Ibu yang tidak pernah menabur, pernah berkelebihan? Tidak pernah kelebihan? Tidak pernah. Saya merasakan saya tabur terus, saya pakai mulut saya pakai tangan saya tabur. Tidak pernah kekurangan. Ada saja, habis datang, habis datang, habis datang. Tidak pernah kekurangan. Tuhan sudah ngomong, orang yang menabur tidak pernah kekurangan. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Tolong dikeluarkan. Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Menghemat, dia punya tasuan, dia punya hitungannya luar biasa. Memang ilmu ekonomi, accounting itu betul-betul luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Mana cukup, mana cukup. Lo kan sudah berhemat, mana cukup. Tapi ada orang yang gajinya kecil, dia mau berani bertabur. Tuhan kirim. Apa yang tidak pernah pikir, dengar dalam Tuhan kirim, Tuhan kirim. Tapi ada orang yang menahan-nahan, dia tidak pernah. Sebenarnya rumus daripada orang yang tidak suka memberi, dia tahan, itu kan berkelebihan. Tapi tidak pernah berkelebihan. Terus berkekurangan, terus berkekurangan. Ada satu orang jemaat, dulu dia kata, mana bisa dia bilang, saya tidak ada uang, mana bisa saya tidak ada uang, saya tidak ada uang. Apa yang dia perkatakan? Ya lama-lama juga habis uangnya. Saya rasa sekian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya menyampaikan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan, saya minta pemusik singar, biar firman Tuhan bisa menjadi berkat untuk kita. Tapi saya tetap berdoa, jemaat ayo singar naik yang pemusik, saya tetap berdoa supaya jemaat Tuhan ini melakukan kebenaran firman. Sudahlah, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita tidak pernah kita pikir, dengar, ada dalam hati, itu Tuhan berikan. Aneh-aneh. Seperti tadi dikatakan, dia lakukan orang ini. Waktu buntu, pesawat tidak ada. Harus hari Minggu. Pada waktu itu masih hari Selasa. Tiba-tiba, pas waktunya, orang itu dijamah hatinya sama Tuhan. Dia bilang, saya tanggung. Tunggu ya sebentar. Selesai, pesawat lusa datang. Besok datang. Oke, berapa semua saya tanya? Gope, Goteo, 550 juta. Saya sudah bayar. Tuhan Yesus baik.